Film ini menceritakan seorang remaja culun yang sering dibully di sekolahnya. Suatu ketika ia mengalami insiden dengan teman sekelasnya yang membuatnya harus masuk ke penjara yang dipenuhi dengan para narapidana yang suka baku hantam. Setelah dibully di sekolah, dirinya kini dibully di penjara yang tentunya lebih kejam. Apakah remaja culun tersebut mampu bertahan di penjara? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seseorang bernama Do Hyun, atlet MMA yang telah memenangkan kejuaraan internasional di usianya yang masih 18 tahun. Do Hyun adalah atlet MMA yang mampu mempertahankan rekornya sebagai juara dunia termuda. Suatu hari ketika dirinya pulang ke rumah, hal yang aneh terjadi. Di perjalanan pulang, Do Hyun menerima telepon dari ibunya yang mengabari bahwa ibu dan adiknya sudah menyiapkan hidangan makan malam spesial untuk merayakan kemenangan Do Hyun. Sesampainya di rumah, Do Hyun tidak melihat keluarganya menyambut kepulangannya. Ibu dan adiknya ternyata dihabisi oleh 3 orang perampok. Saat Do Hyun mendekati jasad ibu dan adiknya, dirinya diserang oleh si perampok. Mereka pun terlibat perkelahian antara hidup dan mati. Karena dirinya diliputi rasa emosi yang tak terbendung, Do Hyun menghabisi para perampok tersebut. Akibatnya Do Hyun harus dipenjara karena melakukan pembunuhan, meski itu dilakukannya untuk menyelamatkan keluarganya. Scene berpindah ke sebuah sekolah di Korea. Kita diperkenalkan dengan seorang remaja culun bernama Wosol, seorang siswi yang rajin, ramah, dan tidak sombong. Hari itu kelas Wosol kedatangan murid baru bernama Sokchan, seorang petinju yang pernah menjadi juara tingkat nasional. Kedatangan Sokchan dengan prestasinya tentu membuat semua murid senang, namun tidak demikian dengan Wosol. 석찬이니까 잘 챙겨주자. Wosol terlihat kaget dan ketakutan karena ternyata mereka pernah bersekolah di SMP yang sama. Hari pertama Sokchan di sekolah diisi dengan agenda menghajar murid yang berkuasa di kelas tersebut. Dengan sombongnya, Sokchan menyuruh semua murid untuk tunduk kepadanya. Ketakutan Wosol pada Sokchan bukan tanpa alasan, karena Sokchan sering membuli Wosol di SMP dan hari ini dirinya akan kembali dibully oleh Sokchan lagi. Sokchan juga tidak pernah pilih-pilih korban. Dirinya juga tega membuli siswi wanita yang membela Wosol. Wosol yang tak tega memberanikan diri untuk menghentikan Sokchan, namun hal itu membuatnya dijadikan samsak tinju oleh Sokchan. Saat Wosol sudah babak belur dan terkapar di lantai, dirinya teringat masa-masa kelamnya 3 tahun dibully oleh Sokchan saat masih duduk di bangku SMP. Tidak mau ketenangannya di sekolah ini diganggu lagi oleh Sokchan, Wosol pun mengambil pulpen lalu menodongkannya ke arah Sokchan. Bukannya takut, Sokchan malah menantang Wosol untuk menusukkan pulpen tersebut ke matanya. Wosol dengan mantap dan penuh keyakinan langsung to the point menusukkan pulpen tersebut sesuai arahan Sokchan dan membuat semua orang terkejut. Akibat perbuatannya, Wosol dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara. Wosol dan ibunya tentu sangat kecewa dengan putusan pengadilan mengingat tindakannya didasari alasan melindungi diri. Layaknya negara hukum yang sudah dikuasai oknum, para jaksa tidak menerima alasan Wosol dan tetap menganggap tindakan Wosol sebagai percobaan pembunuhan. Dalam perjalanan ke penjara, Wosol dengan santainya duduk di samping Do Hyun, padahal tahanan lain tidak ada yang berani. Di dalam penjara, terdapat 4 orang yang disegani dan dianggap sebagai pemimpin geng para tahanan. Yang pertama adalah Bobby, tahanan bertubuh besar dan juga mantan tim judo nasional yang cukup dihormati. Yang kedua adalah Suyono, tahanan kerempeng yang dikenal licik dan lincah dalam bangku hantam. Yang ketiga adalah Kliwon, tahanan temperamen yang dijuluki si tukang pukul. Sedangkan yang terakhir adalah Do Hyun yang baru masuk namun terkenal karena gelar juara dunianya. Suatu hari saat geng Suyono dan Kliwon sedang bermain bola, salah satu pemain cedera dan Wosol diminta untuk menggantikannya. Karena culun dan tidak pernah bermain bola, Wosol malah menendang bola milik Kliwon. Kliwon yang tidak terima langsung membawa Wosol ke tempat sepi untuk dijadikan samsak tinju. Di perjalanan mereka berpapasan dengan Do Hyun dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Wosol menganggap ini adalah kesempatan untuk meminta bantuan kepada Do Hyun. Dirinya segera berlari ke arah Do Hyun lalu merengek meminta bantuan.
Do-hyun yang kasihan meminta Kliwon untuk melepaskan Wosul. Namun Kliwon malah membentak Do-hyun lalu mengejek gelar juara dunianya sekaligus kasus pembunuhan yang dilakukan Do-hyun. Tidak hanya itu, Kliwon juga menyerang Do-hyun, namun dengan mudah Do-hyun menghindar lalu membuat Kliwon terkapar. Sejak saat itu, Kliwon selalu mengawasi gerak-gerik Wosul untuk mencari kesempatan balas dendam. Seakan tidak diberi kesempatan untuk hidup tenang, Wosul terus diintai ancaman dari banyak pihak, bahkan dari luar penjara. Seokchan mendatangi Wosul ke penjara untuk mengancamnya. Kini Seokchan sudah tidak menjadi petinju lagi karena matanya buta sebelah. Bahkan dirinya juga sudah keluar dari sekolah. Wosul yang gemeteran terus merengek meminta maaf kepada Seokchan. Namun Seokchan tidak peduli dan akan menunggu Wosul keluar dari penjara dan berjanji akan menghabisinya di hari pertama Wosul dibebaskan. 차라리 죽여버리지 그랬어. 거기서 나오면 그때부터가 진짜 시작이야. 석찬아 내가 잘못했어. 석찬아 진짜 미안해. 나 좀 놔주면 안 돼? Di hari berikutnya, Wosul mendatangi Do-hyun yang sedang berlatih. Wosul memberanikan diri untuk menyapa Do-hyun sekaligus mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Do-hyun tidak menghiraukan Wosul dan menyuruhnya pergi karena untuk beberapa hari ini tidak akan ada orang yang berani mengganggunya. Di hari-hari berikutnya, Wosul tetap datang ke tempat Do-hyun meski dirinya tidak pernah digubris oleh Do-hyun. Setidaknya hal ini membuat Kliwon tidak memiliki kesempatan untuk menghajar Wosul. Suatu ketika Wosul mengikuti Do-hyun berlatih sambil mengungkapkan isi hatinya. Dirinya ingin menjadi kuat seperti Do-hyun agar bisa menjalani hidup dengan normal. Wosul tidak ingin menjadi orang yang selalu dipukuli dan disiksa hanya karena dirinya miskin dan selalu merendah. Dirinya sudah lelah menghindar dan ingin bisa melindungi diri sendiri dan juga ibunya. 아끼 싫어서 죽기 싫어서 난 뭐가 잘못된 걸까? 힘이 없는 거? 그냥 난 존재 자체가 잘못. 이제 그러기 싫다고. Mendengar ucapan Wosul, hati Do-hyun sedikit tergerak dan memutuskan untuk membantu Wosul dengan syarat Wosul harus berlari 100 putaran. Tanpa basa-basi, Wosul langsung menuruti apa yang diperintahkan Do-hyun hingga seluruh energinya habis. Melihat Wosul yang sudah sempoyongan, Do-hyun menyuruhnya untuk beristirahat, namun Wosul tetap berlari hingga 100 putaran meski pada akhirnya Wosul harus pingsan karena kelelahan. 안 되는 거 붙잡지 말고 포기해. Karena selalu berperilaku baik di penjara, Do-hyun memiliki hubungan baik dengan kepala sipir. Do-hyun meminta kepala sipir memindahkan Wosul ke selnya untuk memudahkan sesi latihan. Hari demi hari, fisik Wosul terus ditempa. Di luar penjara, Seokchan juga terus berkembang. Dirinya dilirik oleh salah seorang bos mafia saat sedang melakukan salam olahraga dengan orang random. Seokchan kini menjadi salah satu tukang pukul andalan mafia setempat. Suatu hari teman Wosul diganggu oleh anak buah Kliwon. Wosul yang melihatnya pun langsung menghajar anak buah Kliwon tersebut. Seperti bocil tukang ngadu, anak buah Kliwon melaporkan kejadian itu kepada Kliwon. Karena tidak percaya dengan omongan anak buahnya, Kliwon menyuruh anak buahnya untuk membawa Wosul ke hadapannya. Anak buah Kliwon pun segera pergi ke tempat latihan Wosul dan meminta izin kepada Do-hyun agar memperbolehkan Wosul pergi sebentar. Wosul yang ingin menguji hasil latihannya juga meminta Do-hyun agar membiarkannya pergi menemui Kliwon. Sesampainya di markas Kliwon, Wosul langsung membungkuk untuk meminta maaf. Namun bukan maaf yang diberikan Kliwon. Kliwon justru memberikan tampolan kepada Wosul. Wosul yang tidak ingin ditindas lagi pun membalas perbuatan Kliwon. Perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Pada awalnya Wosul kewalahan dan babak belur. Dengan tekad kuatnya untuk keluar dari jurang perundungan, dirinya terus mencoba untuk bangkit. Pada akhirnya Wosul mampu membuat Kliwon tersungkur dengan sundulan mautnya. Wosul tidak berhenti hanya sampai di situ. Dirinya terus menghajar Kliwon yang sudah terkapar hingga Do-hyun datang untuk menghentikannya. Melihat kejadian ini, Suyono menjadi tertarik untuk menguji kemampuan Wosul.
Meski sudah berhasil mengalahkan Kliwon, Wosol tidak berpuas diri dan terus berlatih bersama Do-hyun. Suatu hari Wosol berhasil mengarahkan tinjunya ke wajah Do-hyun. Dan di saat itulah Do-hyun merasa Wosol sudah siap untuk menjalani hidup tanpa khawatir ditindas lagi. Do-hyun mengucapkan salam perpisahan kepada Wosol karena dirinya akan segera dipindahkan ke penjara lain. Di saat yang bersamaan, Bobby juga keluar dari sel isolasi. Di saat Bobby bertemu dengan Kliwon, dirinya mengejek Kliwon karena kalah dari bocil SMA yang baru masuk penjara kemarin sore. Tidak terima dengan ejekan tersebut, Kliwon menyuruh Bobby untuk mencoba sendiri kekuatan Wosol karena Wosol akan dipindahkan ke sel Bobby. Saat momen perpindahan sel, Suyono menantang Wosol untuk duel dengan taruhan jika Wosol kalah maka dirinya harus tunduk kepada Suyono. Wosol menyetujui dengan syarat jika Suyono kalah dirinya harus berhenti memukuli atau memalak tahanan lain. Saat Wosol pertama masuk sel barunya, Bobby langsung mengajak Wosol untuk adu jotos, namun Wosol menolak karena dirinya adalah tahanan yang cinta damai. Mendengar hal itu pun Bobby senang karena Wosol bukanlah tahanan urakan seperti Suyono dan Kliwon. Hari yang dijadwalkan untuk duel Wosol dan Suyono pun tiba. Bobby juga ikut hadir untuk memastikan Suyono tidak main keroyokan dengan melibatkan Kliwon. Meski sudah menunggu lama, Wosol tidak kunjung datang. Ternyata Wosol mendapat kunjungan dari Sok-chan yang mendengar kabar bahwa Wosol berhasil mengalahkan salah seorang pemimpin geng di penjara. Wosol tidak gemeteran lagi saat bertemu Sok-chan, bahkan dirinya berani menyuruh Sok-chan untuk segera bertaubat. Suyono yang tak sabar menunggu Wosol malah mencari gara-gara dengan menantang Bobby. Kliwon juga tidak mau diam. Untungnya Bobby sadar diri tidak akan mampu menang melawan dua orang tengil tersebut. Saat suasana mulai memanas, Wosol muncul dan segera memulai pertandingan dengan Suyono. Suyono yang terkenal lincah tidak terlalu kesulitan menghajar Wosol. Dalam beberapa serangan saja Wosol sudah babak belur dan terkapar. Melihat Wosol yang sudah terkapar, Suyono sesumbar dengan menyatakan dirinya sebagai pemenang. Wosol bangkit lagi dengan diiringi teriakan penonton termasuk Kliwon. Ronde 2 pun dimulai dan kini Wosol sangat mendominasi. Wosol terus menghajar Suyono lalu mengakhiri dengan kuncian pamungkas. Wosol menyuruh Suyono untuk menyerah jika dirinya tidak ingin berakhir di tangan Wosol. Dengan gengsinya yang tinggi, Suyono tidak mau menyerah meski wajahnya sudah sangat pucat. Untungnya sipir penjara datang untuk mengakhiri perkelahian mereka. Keesokan harinya, Bobby dan Wosol menghampiri Suyono dan Kliwon untuk menagih janji. Suyono dan Kliwon yang sudah kalah menerima tawaran perdamaian yang diberikan Wosol dan Bobby. Sejak saat itu mereka sering terlihat beraktivitas bersama dan tidak pernah melakukan pembulian terhadap tahanan lain lagi. Ini semua berkat Wosol yang terus berusaha untuk menjadi kuat dan bertekad membasmi perundungan di lingkungan penjara. Singkat cerita, Wosol pun dibebaskan. Wosol mendapatkan diskon karena berkelakuan baik saat menjalani masa tahanan. Di luar penjara, Sok-chan sudah menunggu Wosol. Wosol yang menyadari keberadaan Sok-chan pun langsung pergi ke lahan kosong. Sebelum berduel, Wosol kembali memperingatkan Sok-chan untuk segera bertobat, namun Sok-chan tidak menghiraukannya. Duel dimulai dengan Sok-chan yang mendominasi. Sok-chan yang tak kenal ampun dan dikuasai amarahnya terus menghajar Wosol sampai sempoyongan. Di sini ternyata Wosol menahan diri dengan harapan Sok-chan akan berubah pikiran setelah puas menghajarnya, namun ternyata hal itu salah. Wosol pun balik menghajar Sok-chan sampai ketakutan. Wosol bisa saja menghajar Sok-chan sampai sekarat, tapi Wosol tetaplah orang yang tahu batasan. Wosol pergi meninggalkan Sok-chan yang sudah diberinya pelajaran.
Saat sudah pulih, Wosul mengunjungi Do-hyun di penjara dewasa. Di sana ternyata Do-hyun juga melatih tahanan culun yang menjadi korban kekerasan tahanan lain. Do-hyun sangat senang melihat Wosul mengunjunginya dengan wajah ceria tanpa rasa takut menjalani kehidupannya lagi. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bergantunglah kepada diri sendiri untuk mengubah nasib hidupmu. Teruslah bangkit dan menjadi kuat. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.